Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani semuanya. Oke, untuk vlog kita hari ini kita mau menuju kebun porang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah banget kayak gini, kita mau panen porang, guys. Kita di sini kemarin itu kita penanaman 7 bulan yang lalu kita tanam dari bibit ukuran mix. Jadi ukurannya itu 150 sampai 200-an biji per kilonya. Jadi yang dapatnya itu nggak semua sama rata itu enggak. Jadi kita sengaja beli yang ukuran mix, isinya 150 sampai 200-an biji dari berbagai macam ukuran. Nah, langsung aja kita lihat reviewnya. Kita mau panen di sini ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi gini, kemarin itu kita belinya itu bibit dengan ukuran mix. Jadi ada yang ukuran segini ini tuh. Ini mungkin satu botol aqua itu satu tutup botol aqua gedenya. Terus ada juga ukuran segini tuh. Ukuran segini. Cuma untuk pembanding aja ya. Tuh ukurannya gini. Ukurannya kayak gini kemarin itu. Nah, untuk di sini kan kita punya kita di sini tuh punya opsi. Jadi kalau kita untuk pemula kita punya kesempatan, kita mau cari tahu realnya di lapangan sesuai dengan asumsi, kalkulasi maupun persepsinya di lapangan itu. Jadi hasilnya tuh real banget sesuai dengan data. Ada yang segede ini mungkin 1 kiloan ya. Semuanya juga udah tumbas tunas, soalnya ini udah memasuki masa tanam juga. Terus segede ini juga, aduh. Ini ada. Mulai dari cara panennya nanti kita kasih tutorial ya, biar nggak kena cangkul ininya. Tuh. Kita mau coba kemarin yang kita tanam dari bibit kata yang lebih kecil ya. Oke. Nih. Kemarin yang lebih kecil ukuran ini, kemarin tuh ukuran ini. Ukuran 400 berbiji. Kata mini, 1 musim. Percaya nggak percaya, tapi ini fakta. Kita sudah buktikan. Nah, sekarang sahabat tani semuanya, kita challenge. Kita tanam musim ini tuh pakai bibit yang mini. Hasilnya kayak gimana? Nggak harus di polybag. Kita langsung tanam di lahan juga oke. Nggak masalah. Yang penting untuk untuk penanggulangan gulmanya aja yang kita harus waspada. Karena apa? Kalau bibit kata yang mini kayak gini itu rawan, kita belum paham betul mana batangnya, jadi nanti bisa kecabut gitu ya. Oke. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk estimasi, misalkan kita tanam kayak gini semua ukuran sama tuh kata yang mini semua sama ukurannya segini tuh. Semua udah pada tumbuh tunas. Ini hari ini kita mau bongkar. Habis bongkar terus kita mau gemburin lagi lahannya, kita olah lagi, kita bikin gulutan lagi untuk hasil yang lebih maksimal menuju 3 kilo untuk ukuran ini ya. Terus untuk cara cara manennya kita harus semuanya udah bisa sih, cuma ya ini cara kita di sini tuh. Ayo. Cincang ya. Nah ini Mbak Kung, Mbak boleh tanya nggak, dulu itu gulutannya yang ini itu ditanam dari bibit kata ukuran seberapa? Yang kecil ini deh. Ini tanamnya berapa musim ini Mbak? 1 musim. 1 musim. Lihat kamera. Lihat kamera. Oke. 1 musim dengan hasilkan sini kira-kira di beratnya berapa ons itu ya? Nanti 3 ons. 3 ons. Jadi minimal itu 3 ons dapat ya. Terus caranya biar menghasilkan 3 ons itu ada tips tertentu nggak? Misalnya kasih pupuk yang gimana? Pupuk. Pupuknya apa Mbak Kung? Pupuknya apa? Pupuknya kompos. Oh, jadi murni pakai kompos ya Mbak Kung ya? Oke. Terus gini, Mbak Kung kasih contoh dong ke kita, kayak gulutannya kayak gini kan udah kita nggak ada pohonnya. Jadi gimana biar kita cangkul nggak kena sama umbinya? Oke. Terus ngomong-ngomong. Caranya ya gini ini.
kalau nggak kena ubinya, jatuhnya. Loh, ubinya nyala. Oh, lahannya jadi gembur banget ini ya. Wah, isinya pakai. Ada juga yang segini ini, telur puyuh. Telur puyuh, telur ayam. Oke, sekarang aku juga mau coba masak ya. Oke. Minyak dinaikin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lah. Oke. Oke, ini benar-benar. Tenaga ekstra. Ini. Dekat kolam rak. Jadi gini. Cukup. Nah, bikin apa? Penyemangat juga ya. Tanam seperti ini. Hasilnya seperti ini dari katak mini ini ya. Muncul kurang seru yang Jadi kan ini kita sudah menyaksikan tuh real faktanya di lapangan kalau kita tanam dari katak satu musim itu hasilnya kayak gini. Ya mungkin ya, ini kan dari katak mini kan tadi, dari katak mini. Kalau kita campurnya mix itu ukuran 150 itu hasilnya akan lebih gede lagi. Soalnya kenapa? Pertama, kontur tanah, kesuburan tanah itu juga berperan penting. Terus yang kedua itu pemupukan, yang ketiga itu gulmanya. Jadi ketiga komponen ini mulai dari kontur tanah, unsur hara tanah itu juga pengaruh banget untuk pembesaran umbinya. Apalagi lahan tanah yang gembur kayak gini tuh ya, gemburnya kayak gini tuh cocok banget untuk umbi-umbian. Apalagi untuk tumbuh kembangnya untuk bisa mekar, melalnya tuh ke samping, nggak ke atas gitu. Terus untuk hasil yang lebih maksimal juga itu jangan lupa, misalkan kita tanam katak untuk 2 musim hasil yang lebih maksimal. Yang pertama itu kita harus jaga kegemburan tanahnya. Jadi setiap satu musim yang pertama itu kita bongkar lagi, kita olah lahan lagi, kita bikin gulutannya lagi, kita bikin bedengan. Jadi revolusi tanam baru itu benar-benar terbentuk untuk hasil yang lebih maksimal banget. Jadi kalau kita tanam dari katak yang super itu gedenya bisa segini, minimal 8 ons sampai 1 kilo kalau dari tempat kita ya. Mungkin dari mitra tani kita ada yang dari mana, Lampung atau gimana, itu bisa sampai 3-4 kilo ya. Itu mungkin dari unsur tanahnya juga beda, karena kegemburan tanahnya juga lebih bagus, pemupukannya juga lebih oke. Terus untuk hasil dari umbi atau katak yang kita tanam 2 musim itu bisa jadi segede ini tuh. Nah, segede ini untuk 2 musim ya, itu bisa jadi segede ini tuh ya. Jadi ini kita rencananya ini kita mau bongkar, kita rapikan dulu gulutannya, kita bikin kegemburan tanahnya lebih optimal lagi. Lanjut nanti kita mau tanam lagi karena ini juga sudah mendekati musim tanam di tempat kita ya. Jadi misalkan ini dibongkar terus tanam lagi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi porang di sini intinya dia itu ya itu tadi ya, tanaman nggak manja, jadi dia taruh gitu aja dia udah tumbuh dengan sendirinya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi setiap itu pembusukan dia pasti akan tumbuh lagi tuh. Tunasnya udah mau tumbuh lagi, kita tanam lagi nanti tuh.
siap untuk tanam lagi tuh. Oke, jadi cukup sekian dulu ya tadi review vlog kita pagi hari ini. Moga ini bisa jadi penyemangat buat mitra-mitra tani semuanya, apalagi khususnya buat teman-temanku semuanya, kakak-kakak semuanya yang baru pemula, baru terjun di dunia porang, apalagi dengan musim pandemi kayak gini. Nggak usah khawatir nanti harganya anjlok, nggak perlu takut nanti nggak laku lah karena udah banyak yang nanam. Itu nggak banget, karena apa? Porang sendiri itu komoditas lokal berbasis ekspor, jadi kebutuhan dunia itu nggak bakalan terpenuhi kalau kita nggak tanam. Karena porang sendiri itu dia hidupnya tuh nggak cuma di setiap wilayah tuh bisa, jadi cuma di Indonesia, di Vietnam, di Thailand, di Myanmar itu bisa tumbuh porang. Cuma kalau untuk negara-negara lain kan nggak mungkin di Amerika mau tanam porang, ya kan? Nah, oke. Jadi mari kita sama-sama saling bersatu padu gotong royong tanam porang sebanyak-banyaknya. Masalah hasil nanti siapa penyerapnya, banyak pabrik di Indonesia, banyak tempat kita juga banyak. Jadi nggak usah khawatir deh ya. Mari kita sama-sama menaikkan budidaya porang ini menjadi komoditas utama unggulan khususnya untuk petani di Indonesia. Jadikan porang jadi primadona untuk para petani. Hasilnya yang lebih maksimal, hasilnya lebih optimal, panennya lebih memuaskan. Mungkin itu jumpa kita pagi ini. Salam porang Indonesia. See you, bye bye. Kita mau pulang.